Halo, perkenalkan nama saya Benedictus Hiranda Cahya Priyatama. Saya NPM 210118521 dan dari kelas B. Saat ini saya akan mempresentasikan video yang mengenai dari soal-soal yang diberikan pada saat ujian akhir semester 3. Yang pertama yaitu konteks praktek arsitektur saat ini. Jadi konteks praktek arsitektur saat ini mengambil bagian dalam perencanaan, perancangan, desain, kemudian perkiraan anggaran, dan mengontrol bangunan-bangunan. Jadi pekerjaan ini memerlukan kemampuan mengkombinasikan desain yang menarik dan fungsi bangunan yang sesuai dengan tujuan dan aplikasi. Dalam mengerjakan sebuah proyek, arsitek itu dituntut untuk memperhatikan faktor hubungan antara karya arsitekturnya dengan lingkungan hidup, kenyamanan, dan keselamatan manusia. Yang kedua, yaitu pengaruh perkembangan transformasi digital dengan peran arsitek. Jadi teknologi digital ini dapat digunakan sebagai bagian dari proses perancangan atau desain dan dapat dikatakan sebagai alat bantu berpikir dalam proses perancangan. Dengan demikian, proses perancangan arsitektur tidak menjadi monoton. Arsitek, desainer, bahkan mahasiswa arsitektur dapat bereksplorasi dalam menemukan inovasi-inovasi desain yang baru. Tidak hanya itu juga, teknologi digital mampu melakukan beberapa analisa dan evaluasi terhadap desain. Hal ini sangat menguntungkan para kalangan arsitek ataupun desainer sehingga mereka dapat menghasilkan suatu desain yang lebih optimal. Jadi, teknologi digital sangat membantu arsitek ataupun desainer dalam proses perancangan arsitektur. Sehingga di era modern ini dunia perancangan arsitektur sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan hal-hal yang memiliki berbau-berbau seperti digital. Yang ketiga, apa sih peran dan kompetensi yang harus dimiliki arsitek? Jadi kompetensi dan peran yang harus dimiliki oleh arsitek yaitu di tengah-tengah masyarakat mereka harus fasih dalam mengoperasikan software-software digital seperti SketchUp, AutoCAD ataupun aplikasi render yang lainnya. Kemudian para arsitek dituntut juga untuk mengembangkan kreativitas dalam membuat desain sehingga masyarakat pun tertarik dengan desain-desain yang kreatif, inovatif. Selanjutnya yang keempat, yaitu langkah pengembangan diri sebagai arsitek masa depan. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para arsitek, yaitu menyiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan ada di masa depan. Contohnya seperti tantangan yang meliputi perubahan cuaca, kemudian besar luasnya lahan, dan juga finansial. Kemudian akan ada banyak pesaing-pesaing yang nantinya akan datang di masa mendatang. Maka dari itu, sebagai calon arsitek masa depan, kita dituntut untuk mempelajari teknologi digital agar nantinya tidak tertinggal dan juga dikembangkannya berbagai software yang berhubungan dengan arsitektur, maka desain arsitektur semakin berkembang sehingga kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Yang terakhir yaitu nomor 5, dampak positif dan negatif perkembangan IT dengan peran arsitek di era digital. Nah, pada saat ini perkembangan teknologi digital berkembang dengan pesat, sehingga para arsitek berusaha untuk menerapkannya dalam proses desain. Tapi hal tersebut tidak memungkinkan menghilangkan atau meninggalkan metode desain tradisional yang menggunakan sketsa-sketsa pensil. Sehingga pada saat ini diterapkan dua cara, yaitu metode tradisional dan digital. Metode tradisional itu memiliki dampak positif, yaitu melatih kita akan tulisan tangan dan menggambar secara teknik. Sedangkan digital yaitu memberikan kita tempat yang luas untuk lebih berkreasi karena penggunaannya yang sangat fleksibel. Tetapi digital sendiri memiliki dampak negatif, yaitu karena terlalu mudahnya dalam mendesain dan merancang sehingga menyebabkan arsitek-arsitek cenderung malas dan juga cenderung menyebabkannya sikap plagiasi. Sekian video presentasi dari ujian akhir semester 3. Saya ucapkan terima kasih.